Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, jumpa lagi dengan saya Devi Firhana yang akan menemani kalian dalam tayangan video kali ini. Sahabat bahasa, sadarkah kalian sebenarnya pengaruh budaya negatif mengalir deras melanda bangsa ini? Tentunya dia akan menepis budaya-budaya luhur yang ada. Nah, peran pendidikan, khususnya ya pendidikan formal, sangat diperlukan karena siswa yang ada di sekolah harus dibekali dengan kemampuan kebudayaan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga guru-guru juga harus dibekali karena akan menjadi anutan bagi siswanya. Menyikapi hal tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari 50 orang guru dan 50 orang siswa tingkat SMA, SMK, dan MA di Jabodetabek untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentunya para peserta yang hadir pada saat ini sudah dibekali dengan keterampilan sastra yang pastinya kita harapkan dapat menjaga nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Dan tepatnya pada malam ini, tanggal 17 Juni tahun 2021 adalah malam puncak Apresiasi Sastra, Bengkel dan Panggung Sastra. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti. Nah teman-teman, saat ini saya sudah bersama penanggung jawab kegiatan. Kita tanya-tanya yuk, Mbak, namanya siapa? Hardika Ajeng. Panggilannya Ajeng? Iya, Ajeng aja. Kalau boleh tahu, tujuan kegiatan ini sebenarnya apa sih, Mbak? Kalau saya kan sebagai penanggung jawab kegiatan Bengkel Sastra. Jadi kegiatan Bengkel Sastra itu tujuannya untuk membangkitkan dan atau menambah minat berkarya bagi guru dan siswa, karena sasaran kami ini adalah guru dan siswa SMA kegiatannya. Iya. Jadi meningkatkan kemampuan guru dalam berkarya dalam bidang sastra ya khususnya ya. Nah selain itu tentu panitia punya kesiapan nih sebelum mengadakan kegiatan ini. Seperti apa sih kesiapan panitia? Kami sudah bertemu dengan narasumber ya, jadi kita cari-cari narasumber yang kira-kira cocok, dan kami bertemu dengan perwakilan dari Teater Koma. Jadi ada Mas Rangga, ada Mbak Holif, kemudian Mbak Andini, dan juga Mas Sir Ilham Jambak. Jadi mereka udah jadi aktor teater dan juga sutradara udah lama. Jadi kami yakin kalau mereka itu bisa jadi narasumber yang bagus. Luar biasa sekali ya, ternyata kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ya Mbak, menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nah tentunya ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang dihadapi ketika atau selama kegiatan ini berlangsung? Persiapan kegiatan ini sebenarnya relatif lancar, tapi ada beberapa kendala. Jadi kan kami itu menjadwalkan kegiatan ini pada tanggal 14 sampai 18 Juni ya. Ternyata tanggal tersebut itu dekat dengan pembagian rapot. Jadi guru-guru dan siswa itu sedang sibuk-sibuknya. Jadi waktu kami membagikan tautan untuk mendaftar itu masih agak sedikit yang mendaftar. Jadi kami harus menjangkau secara pribadi begitu. Iya. Tapi secara keseluruhan kegiatan ini berjalan lancar ya? Alhamdulillah berjalan lancar ya, karena teman-teman juga sangat aktif dalam membantu kami ya. Nah terakhir nih, harapan Mbak Ajeng selaku penanggung jawab kegiatan apa nih? Saya sebagai penanggung jawab berharap kalau setelah kegiatan ini para peserta tidak berhenti untuk berkarya dan juga mengapresiasi sastra saja. Sebagai udah aja deh. Oke Mbak Ajeng, terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Semoga acaranya semakin sukses ke depannya ya. Terima kasih. Nah sahabat bahasa, saya sudah bersama peserta panggung sastra kali ini. Ada 2 orang nih kiri kanan. Kita kenalan dulu yuk. Dek, namanya siapa? Aku Elis dari SMA 5 Tangerang Selatan. Oke,
Kita kenalan dulu dengan teman yang di sebelah kiri. Kalau aku Syekan, aku dari SMA Negeri 9 Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sekarang kita bertanya dulu ke Elis ya. Tadi Elis sudah membangunkan teater ya? Tentang apa tuh teater? Judulnya Terusir. Terusir. Iya. Kalau boleh tahu Elis sebagai apa? Aku di sini sebagai sutradara. Oh, sebagai Iya. sutradara. Boleh ceritakan sedikit tentang apa cerita? Di sini ceritanya itu tentang diskriminasi ras. Jadi ada orang, dia berasal dari negerinya sendiri, tapi dia didiskriminasi. Dia nggak bisa dapat tempat tinggal yang layak gitu. Karena ya nggak tahu karena penyebabnya sebelumnya itu di negara Jerman. Akhirnya mereka diusir. Mereka diusir sama tentara di sana. Mereka ditembak dan akhirnya mereka dibunuh. Iya, saja. Nah, kalau boleh tahu kesulitan sebagai sutradara apa nih? Kita tuh harus apa ya, setidaknya kita lebih tahu atau lebih memahami karakter dari aktornya gitu. Jadi kalau aktornya nanya, kita bisa ngasih tahu atau ngejelasin. Kayak menurut saya itu sih yang kita lebih banyak belajarnya di situ. Oke, nah sekarang kita ke Syekan ya. Syekan tadi sebagai apa nih? Kalau aku tadi sebagai suami. Oh, sebagai suami. Perannya bagaimana? Antagonis, protagonis mungkin? Perannya protagonis. Protagonis. Iya. Apa sih kendala dari ketika pelatihan mungkin atau ketika panggung, ada kendala nggak? Ya ada sih, kendalanya tuh lebih ke arah karena suara yang harus dikeluarkan itu kan cukup besar ya volumenya dan dialognya cukup banyak. Jadi lebih sering sakit aja sih di tenggorokan. Terus juga untuk pengaturan artikulasi yang agak susah karena kondisinya tuh saya harus merasakan sakit, kedinginan, terus juga udah pasrah dan tapi suaranya tuh harus keras gitu. Jadi di situ aja sih kesulitannya. Ternyata ada juga ya kesulitan yang dialami para peserta panggung Sasa ini. Tapi kita penasaran apa sih harapan dan bagaimana perasaan mereka? Harapannya apa? Kalau aku sih yang aku harapin setelah dari sini semoga aja bisa melaju ke arah yang lebih besar, ke pertunjukan yang jauh lebih besar juga. Karena memang ya disinilah saya berada dan memang inilah yang saya inginkan. Berarti Syekan sendiri menyukai dunia sastra ya? Iya benar. Terima kasih. Dan selanjutnya Elis apa nih harapannya? Harapan aku buat Badan Bahasa ini mungkin acaranya bisa lebih meluas lagi ke Indonesia. Karena kan saat ini karena pandemi juga cuman di Jabodetabek ya. Sedangkan banyak teman-teman di luar sana yang jiwa sastranya itu juga tinggi gitu. Jadi ya mungkin nanti kita bisa kondisikan biar lebih banyak yang ikut sih Kak. Ya karena ini acaranya seru. Iya Kak, cuma segini aja seru, gimana kalau rame-rame gitu. Iya. Kita bisa lihat keseruan di belakang. Mungkin teman-teman bisa tonton di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebelumnya terima kasih banyak Elis dan Syekan. Selamat bertugas kembali. Nah, sahabat bahasa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan peserta ya dari kalangan siswa. Nah, saat ini sudah ada nih bersama saya Bu Guru. Kita kenalan dulu ya. Bu, namanya siapa? Bu Nur Kamila dari Man 7 Jakarta. Biasa dipanggil Ibu? Bu Mila. Bu Mila. Salam kenal ya Bu, saya Devi Bu. Salam kenal Ibu. Nah, kalau boleh tahu apa sih persiapan Ibu sebelum tampil Bu? Boleh diceritakan sedikit Bu? Persiapannya ya pertama kita latihan ya, latihan vokal, latihan olah pernafasan, latihan gerak, lalu kita berbagi peran ya, lalu pemilihan casting ya, pemilihan pemain disesuaikan dengan karakter kita. Setelah itu latihan sesuai dengan peran, lalu kita siap-siap pemilihan kostum dan sebagainya sampai seperti sekarang ini. Nah, ini menarik nih. Disesuaikan dengan karakter kita. Kalau boleh tahu Ibu karakternya sebagai apa nih di sini? Saya sebagai orang miskin yang tak berdaya seperti itu, mengalami perlakuan tidak adil dari aparat seperti itu.
Nah Bu, kalau cerita yang bakal Ibu pentaskan ini boleh kasih bocoran nggak Bu? Ceritanya tentang apa gitu? Sebenarnya kita mengambil tema dengan kondisi yang sedang ada sekarang ini ya. Dengan adanya peristiwa COVID, dengan pembagian bansos ya, bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata, yang bahkan ada rakyat miskin yang sampai pernah ada di berita itu kan yang sampai meninggal gara-gara kelaparan seperti itu. Nah itu sesuatu yang menarik. Jadi kenapa tidak kita tampilkan? Gitu. Sementara di lain tempat ada oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri. Itu. Luar biasa sekali ya cerita yang akan ditampilkan oleh Ibu Mila. Nah, di balik kesiapan tadi tentu ada harapan dari Ibu Mila sebagai guru. Kalau boleh tahu harapan Ibu apa nih, Bu? Semoga saya dapat mengaplikasikan apa yang sudah saya terima di sini kepada siswa-siswa saya di sekolah. Kita memotivasi kembali anak-anak untuk ayo bersama kita belajar bermain drama, karena drama itu sendiri kan ada sebenarnya materi drama ya di kelas 11 itu untuk anak SMA seperti itu. Nah dengan pengalaman yang ada ini yang saya dapatkan sekarang ini, mudah-mudahan mereka semakin termotivasi untuk mau belajar drama. Baik, terima kasih banyak Ibu, selamat bertugas dan semoga tampilannya keren banget Bu. Nah Sahabat Bahasa, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Mila dari MAN 7 Jakarta. Saat ini juga hadir bersama saya Pak Ahmad dari sekolah mana Pak? Dari SMA 5 Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Baik, kalau boleh tahu Bapak tadi mementaskan seputar apa nih ceritanya? Jadi ceritanya itu kita adaptasi dari puisi gitu kan. Puisi ketika burung sore melayang, kita adaptasi dari pelatihan dan sebagainya, kita jadikan judulnya pokoknya menceritakan tentang kejadian-kejadian 98, kejadian tahun 67 tentang kerusuhan dan kekhawatiran sesuatu kehilangan gitu kan. Kehilangan bahwa moral anak bangsa itu sekarang khususnya gitu kan, yang kita pesan di sini sudah mulai ya rapuh bahkan hancur gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini disampaikan ada semangat lagi gitu ya buat anak-anak. Nah, kalau boleh tahu Bapak sebagai apa nih perannya? Saya di sini sama Papa sebagai penulis naskah dan pemeran utama dari tadi sebagai ayah gitu ya, sebagai ayah. Ya. Nah, ada nggak sih kendala-kendala yang Bapak hadapi selama kegiatan ini berlangsung mungkin atau selama pelatihan gitu? Kalau kendala memang banyak lah pasti ya. Di antaranya karena keterbatasan waktu, ruang yang mana selama kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam naskah udah harus jadi gitu kan. Terus harus dijadikan pementasan selama 4 hari udah harus jadi dengan kondisi kita sulit juga kan mencari properti dan sebagainya. Tapi alhamdulillah panitia memberikan beberapa fasilitas gitu kan, dan kita bisa nggak bisa ya harus bisa lah intinya. Tapi alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa cair lah. Terakhir, apa harapan Bapak setelah kegiatan ini berlangsung? Kalau harapan saya ya pertama kegiatan seperti ini bukan hanya di Jabodetabek gitu kan, Jabodetabek, mungkin teman-teman yang lain juga, bahkan teman-teman ada yang ya juga pengen ikut dari daerah, berharap ada kelanjutannya misalkan setelah pelatihan seperti ini ya ini bisa dikatakan sosialisasi terus, dan nanti ada lombanya gitu kan, lomba untuk tingkat sekolah, tingkat SMA, SMK, dijadikan naskah dari sebuah puisi. Ini sudah sangat jarang sekali dan baru pertama kali ini. Yang pastinya menghasilkan karya ya Pak ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak, selamat bertugas, semoga Bapak bisa mengamalkan ilmu yang didapat selama kegiatan ini berlangsung. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak.
Nah, sekian tayangan video kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol suka dan jangan lupa berlangganan di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan yang terpenting, bagikan video ini sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat Indonesia semakin mencintai budaya luhur yang ada. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.